Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 4 Oktober, judul renungan kita, Firman yang layak dipercaya. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Dasar kepercayaan pertama, kitab suci. Di dalam firman ini, Allah telah mempercayakan kepada manusia pengetahuan yang diperlukan untuk keselamatan. Kitab suci adalah standar karakter, ujian pengalaman, penyingkapan doktrin-doktrin yang berotoritas, dan catatan yang dapat dipercaya tentang tindakan-tindakan Allah di dalam sejarah. Untuk apa Alkitab itu? Bagian dari dasar kepercayaan pertama ini menjelaskan apa yang kita percayai sebagai umat Advent. Kita percaya bahwa Alkitab berisi apa yang perlu kita ketahui untuk masuk ke dalam kehidupan Allah. Kita percaya ini menunjukkan kepada kita bagaimana cara hidup dan secara otoritatif mengungkapkan doktrin. Dari situlah 27 kepercayaan lainnya akan berasal. Setelah kita menetapkan dengan teguh bahwa kita percaya Alkitab dan kita percaya bahwa Alkitab sungguh-sungguh berarti seperti yang dikatakannya, maka kita dapat melanjutkan dengan membuat daftar tentang apa yang telah kita pelajari darinya. Anak-anak, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 menyatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tetapi Anda harus percaya kepada Alkitab terlebih dahulu, sebelum Anda dapat mempercayai apa yang dikatakannya tentang dirinya sendiri. Dan bagaimanapun juga, bagaimana Anda bisa tahu dengan pasti? Setiap buku dapat mengatakan bahwa Alkitab itu baik untuk semua hal itu. Ribuan buku yang membuat klaim itu pada kenyataannya. Kemudian Anda sampai pada ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Begitu kita menaruh kepercayaan kita kepada kitab suci, kita menemukan melalui pengalaman pribadi bahwa firman Tuhan benar-benar menyatukan kita dan membentuk kita untuk melakukan tugas-tugas kita. Firman Tuhan bahkan menunjukkan kepada kita tugas-tugas apa yang harus kita lakukan. Jadi, intinya adalah seperti yang dikatakan oleh Nyonya White, bukan kata-katanya yang menginspirasi, melainkan orang-orangnya. Pertama, mereka yang menulis, dan sekarang, dan selalu mereka yang membaca. Nas kita untuk hari ini mengatakan bahwa firman Allah bekerja di dalam diri kita yang percaya. Kita seringkali dapat mendengar dan merasakan suara palu dan gergaji. Teman-teman dan keluarga kita pasti dapat melihat bentuk baru dari kehidupan kita dan merasakan kasih yang terpancar. Pada saat itulah kita mengetahui bahwa ini bukan hanya sekedar huruf-huruf di atas kertas. Itu adalah Allah yang hidup, Roh Kudus yang hidup, yang menggunakan kata-kata itu
untuk menjadikan kita seperti yang seharusnya. Dan dari memilih untuk percaya, kita beralih ke mengetahui di dalam hati kita. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Sang pengucap sabda yang kudus, tukang kayu dari Nazaret, teruslah bekerja, bangunlah, bentuklah saya. Tolonglah saya untuk setia dalam menampilkan diri saya di tempat kerja dengan membaca dan mempelajari Alkitab saya dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan mengetahui bahwa bukan kata-kata yang ingin saya dekati, melainkan Engkau. Amin.